Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marzuki NIM 19091360. Saya akan presentasikan hasil laporan saya di SMPN 1 Brangene. Ya, langsung saja. Untuk bab pertama, bab 1, visi, misi, dan stok sekolah. Bab 2, kultur sekolah. Untuk bab 3, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Bab 5, kegiatan seremonial formal. Untuk bab 6, praktek, pembiasaan, dan kebiasaan positif. Untuk bab 1, langsung saja saya akan menjelaskannya. Bab 1, visi, misi, dan stok sekolah. Visi dan misi sekolah. Visi: terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berprestasi dalam ilmu pengetahuan, terampil berteknologi dan seni, peduli dan cinta lingkungan. Misi: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama. 2. Menumbuhkan sikap dan perilaku santun menuju insan yang berakhlakul karimah. 3. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan yang konseptual yang kompetitif. Mengoptimalkan potensi dan kompetensi peserta didik dalam keterampilan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5. Menumbuhkan sikap perilaku yang peduli dan cinta lingkungan. 6. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, nyaman, dan aman. Deskripsi usaha. Implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Deskripsi terjaminnya kerja sama antara komponen-komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah serta wakil kepala sekolah, guru, mata pelajaran dengan kependidikan termasuk tata usaha dan siswa, sehingga dapat terwujud tujuan sekolah yang diinginkan. Struktur organisasi sekolah dan deskripsi tugas masing-masing komponen. Deskripsi usaha. Implementasi sekolah dalam wujudnya stok. Deskripsi dalam struktur organisasi tenaga kerja ini telah dibagikan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada yang mengambil tugas tenaga kerja yang lain karena mengikuti prosedur dari atasan, yaitu kepala sekolah. Untuk bab 2, kultur sekolah. Deskripsi 3S, sapa, senyum, salam. Deskripsi kegiatan 3S selalu ada saat siswa datang ke sekolah. Siswa disambut oleh guru dengan 3S, tapi sekarang berbeda karena adanya wabah virus COVID-19. Jadi 3S diganti dengan salam corona atau tidak bersentuhan, lebih tepatnya tidak bersalaman. Deskripsi sekolah termasuk siswanya memiliki prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Deskripsi ada strateginya dengan cara mendidik mahasiswa yang akan ikut lomba, seperti contohnya memberi bimbel khusus untuk mahasiswa yang akan ikut lomba, contohnya lomba Olimpiade Sains. Hasil deskripsi sekolah
termasuk siswanya memiliki prestasi non-akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Deskripsi, ya ada contohnya seperti olahraga sepak bola. Bagi siswa yang terpilih mengikuti olahraga sepak bola, maka akan dilatih secara khusus oleh pelatih yang telah ditugaskan setiap hari yang telah ditentukan. Deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Deskripsi tata tertib untuk siswa. Ketentuan umum. 1. Siswa wajib menggunakan seragam sekolah berupa A. Seragam putih biru, B. Seragam batik, C. Seragam imtak, E. Seragam olahraga. Seragam putih biru untuk Senin dan Selasa, seragam batik untuk Rabu dan Kamis, seragam imtak Jumat, seragam pramuka Sabtu, seragam olahraga sesuai jam pelajaran. Deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Deskripsi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, yaitu dalam bentuk tugas yang diberikan ke grup WA masing-masing kelas oleh wali kelas sehingga tidak terjadinya kontak fisik dan tetap menjaga jarak. Begitupun dengan administrasi dan komunikasi dari sekolah. Deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Deskripsi hubungan orang tua siswa dengan pihak sekolah terjalin dengan sangat baik dari segi informasi melalui sosial media ataupun informasi langsung, karena kebanyakan wali murid merupakan sanak saudara sehingga komunikasi pihak sekolah dengan wali murid saling terjalin, informasi tetap tersampaikan dengan baik. Deskripsi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi. Deskripsi berikut beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. 1. Kerepian. Siswa putri menggunakan aksesoris perhiasan yang berlebihan dengan poin 15. Siswa putra memakai kalung anting serta rambut panjang dan tidak sesuai warna asli, akan dikenakan sanksi ringan dengan poin 15. Siswa putri tidak menggunakan kaos kaki panjang akan dikenakan pelanggaran ringan dengan poin 15. Siswa putra tidak memasukkan baju dan tidak menggunakan ikat pinggang akan kena pelanggaran ringan dengan poin 15. Kebersihan, ketertiban dan pergaulan. 1. Membuang sampah di sembarang tempat akan dapat poin dengan poin 20. Mengotori, mencoret dan menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan dan teman akan mendapatkan poin 20. Meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru, BPBK dan petugas loket akan mendapatkan poin 25. Mencaci maki, berkata kotor yang tidak senonoh dan meledek teman dengan memanggil nama orang tuanya akan mendapatkan poin 25. Deskripsi permasalahan non-akademik yang biasanya alami peserta didik di sekolah dan solusi. Deskripsi selama dalam pembelajaran non-akademik terdapat masalah tersendiri, contohnya seperti anak-anak keseleo dalam melakukan gerakan-gerakan sulit atau pada saat mereka berolahraga, dan solusinya adalah sebelum siswa melakukan olahraga maka terlebih dahulu harus melakukan pemanasan agar terhindar dari
cedera yang tidak diinginkan. Untuk bab 3, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kurikuler, jadwal pembina siswa. Deskripsi tidak ada. Jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler, jadwal pembina siswa. Deskripsi saat ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, jadi berbagai kegiatan ekstrakurikuler dikurangi atau dibatasi, sehingga kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Drangene itu pun dengan protokol kesehatan tetap diberlakukan. Berikut jenis kegiatan ekstrakurikuler yang masih diberlakukan oleh sekolah. Sepak bola 3 kali seminggu, bola voli 2 kali seminggu, bola basket 2 kali seminggu. Peraturan dan untuk bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Deskripsi peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Ketentuan umum. Siswa wajib menggunakan seragam sekolah berupa seragam putih biru, digunakan Senin Selasa, seragam batik Rabu dan Kamis, seragam mintak Jumat, seragam pramuka Sabtu, seragam olahraga sesuai jam pelajaran. Siswa wajib mengikuti upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7.00, mengenakan atribut lengkap. 4. Siswa wajib mengikuti kegiatan pembinaan iman dan takwa imtak setiap hari Jumat pukul 7.00. Siswa wajib untuk yang kelima, siswa wajib mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekolah setiap hari Sabtu pukul 07.00 sampai jam 8.30. Siswa wajib mengikuti kegiatan pembinaan literasi dan pagi mengaji setiap hari Jumat jam 7.15 sampai jam 7.30. Siswa wajib mengikuti sholat sunnah 2 dan sholat zuhur berjamaah setiap sesuai jadwal. Siswa dilarang saling melecehkan, mengejek, mengolok-olok, membuli, bertengkar dan berkelahi lingkungan maupun di luar sekolah. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan tempat, mengotori lingkungan sekolah serta merusak sarana dan fasilitas sekolah. Siswa dilarang berkata kotor dan tidak senonoh kepada teman, guru dan semua warga sekolah. Siswa dilarang mengambil, mencuri dan merusak barang-barang milik sekolah dan orang lain. Siswa dilarang membawa handphone dan sepeda motor ke sekolah. Siswa laki-laki dilarang memakai cincin, kalung, gelang, perhiasan lainnya. Siswa dilarang mengenakan pakaian selain seragam sekolah pada jam sekolah. Siswa dilarang pacaran, pelecehan seksual dan membuat asusila di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Siswa dilarang ribut dan membuat keonaran, berkelahi ketika menerima pelajaran di dalam kelas. Tetap tertib untuk guru dan pegawai. Ketentuan jam kerja Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk Senin sampai Kamis jam 7.15 sampai jam 2.00. Jumat jam 7.15 sampai jam 11.30. Untuk hari Sabtu jam 7.15 sampai jam 12.30. Pegawai dan guru harus hadir di sekolah 15 menit lebih awal dari jam kerja atau paling saat keberadaan di lingkungan sekolah. Satgas melakukan pengarahan tentang PSBB dan kewaspadaan COVID-19. Satgas sekolah mengarahkan siswa menuju ruang belajar. Siswa melakukan antrian social distancing saat memasuki ruangan secara tertib. Siswa melakukan istirahat
belajar di dalam ruang kelas. Tidak ada pelayanan jual beli makan minum di kantin sekolah. Satgas melakukan pemantauan internal selama kegiatan belajar. Kondisi lingkungan bersih, mencuci tangan sebelum masuk kelas. Saat berada di dalam kelas, ruang kelas bersih dan rapi. Jumlah kehadiran siswa tidak lebih dari 50% dari biasanya, kecuali jumlah siswa kelas tersebut di bawah 20. Jarak tempat duduk sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Tempat duduk siswa tidak berpindah-pindah. Guru lebih awal berada dalam kelas sebelum siswa. Guru tidak meninggalkan kelas pada saat pergantian jam pelajaran sebelum datang guru ganti. Kepala sekolah memastikan materi pembelajaran terfokus pada materi pokok penting. Saat kepulangan, guru dan siswa meninggalkan ruang belajar setelah ada instruksi dari Satgas sekolah. Melakukan antrian keluar dari ruangan belajar dengan menjaga jarak. Tetap menggunakan alat pelindung diri selama berada dalam lingkungan sekolah, kelas hingga kepulangan. Siswa menuju gerbang kepulangan dengan tetap melakukan social distancing. Satgas sekolah melakukan pengawasan dari sejak meninggalkan ruang belajar hingga gerbang kepulangan. Satgas memastikan siswa meninggalkan lingkungan sekolah atau pulang dengan tertib. Sarana pendukung, termorgan, alat pengukur suhu badan digunakan setiap shift. Jumlah siswa di bawah 75 minimal 1 buah. Jumlah siswa 76 sampai 150 memiliki minimal 2 buah. Jumlah siswa 150 sampai 300 memiliki minimal 4 buah. Memiliki masker cadangan yang disediakan pihak sekolah. Memiliki hand sanitizer ada disediakan di sekolah. Deskripsi strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Untuk bab 5, kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah. Deskripsi tidak ada dikarenakan COVID-19. Deskripsi kegiatan seremonial di sekolah tidak ada dikarenakan COVID-19. Untuk bab 6, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.